Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah survei ya. Kita masuk ke pertemuan kedua. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi dari survei. Sebelumnya di pertemuan pertama kita membahas terkait dengan konsep dari penelitian. Oke, sekarang yang akan kita bahas adalah apa itu desain penelitian. Nah, desain dari penelitian ini adalah sebuah framework ya dari metode penelitian dan juga teknik-teknik yang mana dia itu dipilih oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahannya atau studi case-nya. Tentunya desain ini harus menyesuaikan dengan subjek yang diamati agar hasilnya pun sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya itu kalau misalkan subjeknya adalah mahasiswa Unisba, misalkan tentunya kita harus mendesain penelitiannya itu agar bisa terwakili semua elemen yang ada di Unisba. Apakah dia hanya mahasiswa atau dosen atau pendik atau keseluruhannya. Nah, itu mungkin bisa diperjelas dengan pembatasan atau batasan penelitian. Kalaupun mahasiswa, misalkan kalau mahasiswa Sunisba berarti harus diambil dari seluruh fakultas. Nah, kalau misalkan hanya terpilih atau misalkan diamati berdasarkan mahasiswa fakultas MIPA, tentunya harus diamati oleh seluruh jurusan yang ada di fakultas MIPA. Jadi melibatkan dari prodi farmasi, kemudian prodi matematika, dan juga prodi statistika. Kalau misalkan lebih kecil lagi skupnya, misalkan hanya mahasiswa prodi statistika, tentunya harus terwakili misalkan seluruh angkatan mahasiswa aktif, mulai dari mahasiswa baru sampai dengan mahasiswa tingkat akhir. Nah, dalam pembuatan topik penelitian ini tentunya harus terjelaskan terkait dengan jenis penelitiannya, apakah dia termasuk eksperimental atau survei atau lainnya. Kemudian, jika membahas terkait dengan desain penelitian, tentunya harus ada ukurannya atau karakteristik dari sebuah desain penelitian. Yang pertama adalah dia itu seyogyanya harus bersifat netral. Nah, di zaman sekarang tentunya banyak fenomena yang terjadi sehingga survei itu memihak ke satu kubu atau misalkan dia itu tidak lagi bersifat netral. Oleh karena itu, sebuah desain penelitian yang baik, apapun hasilnya, itu sebisa mungkin dia itu senetral mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah reliability. Reliability ini adalah salah satu ukuran yang cukup penting, yang mana dia itu bisa mengukur kualitas dari penelitian yang kita lakukan. Analoginya adalah ketika misalkan kita menyebarkan kuesioner di suatu waktu dan kita memperoleh jawabannya, maka ketika di suatu hari setelah kita menyebarkan kuesioner yang pertama, nah, di minggu kemudian misalkan kita menyebarkan kembali kuesioner yang sama. Hasilnya itu tidak akan jauh berbeda. Nah, itu adalah bisa dinyatakan penelitiannya itu reliable atau dia bersifat handal. Jadi konsisten berdasarkan jawaban yang diberikan. Baik itu dia diberikan pada saat waktu A maupun pada waktu B cenderung konsisten ya, hasilnya. Kemudian validitas. Nah, validitas ini juga cukup penting dalam sebuah desain penelitian karena kalau misalkan konteksnya itu adalah kuesioner, tentunya kita harus menguji dulu dan mengukur dulu apakah seluruh item pertanyaan yang ada di kuesioner itu bisa digunakan.
Nah, jadi pengukuran validitas ini per item pertanyaan. Kalau misalkan pertanyaan A1, misalkan dia itu valid, berarti bisa digunakan, bisa saja nanti di pertanyaan kesekian ternyata tidak valid. Nah, langkahnya yang bisa dilakukan adalah mengganti pertanyaannya atau misalkan tidak menggunakan ya, dibuang pertanyaannya dan seterusnya. Kemudian sifat yang keempat adalah general. Nah, general ini artinya dia itu sebisa mungkin mewakili populasi. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan kita penelitiannya adalah berdasarkan mahasiswa Unisba, maka seluruh fakultas di Unisba itu harus terwakili. Oke, ini adalah penjelasan terkait empat karakteristik yang tadi ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis dari desain penelitian. Nah, di sini berdasarkan tujuannya ya. Kemudian dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada deskriptif. Kalau deskriptif itu tentunya terkait dengan menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu dan dia itu sifatnya tidak menjawab alasan mengapa sesuatu itu terjadi. Kemudian eksperimental dan correlation ini sudah kita bahas ya di pertemuan pertama. Lalu ada diagnostik. Diagnostik ini sifatnya adalah pengujian ya. Dan explanatory itu adalah lebih ke arah penjelasan lebih rinci lagi terkait dengan tadi ya yang tidak terjawab di deskriptif maka dia masuknya ke explanatory. Jadi jawaban terkait dengan alasan mengapa sesuatu itu terjadi, nah itu bisa digunakan penelitian explanatory. Oke, kemudian terkait dengan hipotesis dari penelitian itu sendiri, tentunya penyusunan hipotesis ini juga harus dipertimbangkan ya. Nah, di sini ada beberapa kriteria terkait dengan hipotesis itu, apakah dia hipotesis yang baik atau tidak. Nah, yang pertama adalah tujuan dari penelitiannya tentunya harus jelas, terdefinisi dengan jelas. Lalu yang kedua, prosedurnya juga terkait dengan penelitian ini harus detail ya. Yang mana dia itu bisa saja adanya tindak lanjut dari penelitian yang kita lakukan untuk sebuah pengembangan. Nah, jadi prosedur ini tentunya harus detail sehingga kalau misalkan nanti ada peluang untuk penelitian ini dilanjutkan, nah itu bisa digunakan. Oke, kemudian prosedurnya juga harus sehati-hati mungkin dalam menyusunnya sehingga nanti hasilnya pun bisa lebih baik ya. Dan kemudian terkait dengan laporannya, laporan dari penelitiannya juga itu harus diperhatikan sebaik mungkin berdasarkan prosedural dan juga estimasi dari hasil yang diberikan. Kemudian tentunya terkait dengan analisis data ini harus bisa menjawab ya, menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah, maka analisis data ini pun harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan istilahnya itu kita ingin mengetahui seberapa baik ya data yang dikumpulkan, nah tentunya tadi harus ada peran dari validitas dan reliabilitas, yaitu pengukuran dari item yang akan kita amati. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kesimpulan. Kesimpulan juga harus bisa bisa terjawab ya, meskipun terkadang hasil dari penelitian itu tidak sesuai yang kita inginkan, tapi kesimpulannya itu memang benar adanya dan juga batasan dari penelitian atau terkait dengan datanya juga harus disampaikan. Kemudian terkait dengan
batas kepercayaan ya. Nah, di sini dalam penelitian tentunya kita mengenal kalau di bidang statistika mengenal alfa ya derajat ketelitian, derajat kebenaran. Nah, itu pun harus dijelaskan ya diperjelas. Terutama mungkin kalau dalam penelitian ini melibatkan peneliti yang memiliki pengalaman ya dan juga dia itu memiliki integritas dan reputasi yang cukup baik dalam meneliti. Nah, makanya dalam sebuah penelitian ini tentunya orang-orang memperhatikan seberapa bisa dipercaya hasil dari penelitiannya. Oke, kemudian terkait dengan kualitas desain penelitian, di sini ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah penelitian yang baik adalah yang sistematis. Jadi harus berurut ya. Tidak bisa kita melewati step-step yang seharusnya itu dia di step yang kedua, tapi kita lewati sehingga nanti prosedurnya itu tidak sesuai. Kemudian penelitian yang baik juga itu harus logis ya. Artinya terkait dengan alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Nah, ini harus bisa kita jabarkan supaya nanti kebermanfaatannya juga bisa lebih baik. Kemudian penelitian yang baik juga harus empiris dan juga penelitian yang baik itu harus bersifat replicable. Artinya dia pun bisa dilakukan kembali penelitiannya secara berulang, bahkan bisa dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya. Nah, ini adalah terkait dengan proses dari sebuah penelitian. Tentunya kita awali dengan mendefinisikan masalah, ya, identifikasi masalah. Nah, setelah kita tahu masalah apa yang akan kita angkat, maka kita bisa melakukan review literatur. Review literatur ini bisa melalui konsep dan teori yang ada, misalkan dari buku referensi, kemudian bisa juga kita lihat dari penelitian yang mungkin saja berhubungan dengan masalah yang kita angkat. Lalu setelah kita review literatur, kita rumuskan hipotesisnya apa, dan tentunya selanjutnya baru kita membuat desain penelitian sesuai dengan hipotesisnya, termasuk dengan kerangka sampling yang akan kita gunakan. Kemudian tentunya harus kita lakukan pengumpulan data dan setelahnya kita analisis dari hipotesis yang sudah kita rumuskan dan diinterpretasikan dan dilaporkan hasil dari analisisnya. Oke, kemudian terkait dengan fundamental dari metode penelitian. Nah, di dalam penelitian tentunya itu adalah sebuah proses investigasi terkait dengan sesuatu hal ya terkait dengan alasan mengapa sesuatu hal itu terjadi atau fenomena itu terjadi. Yang mana kalau misalkan kita membuat naskah penelitian biasanya itu tertuang di dalam latar belakang. Nah, terkait dengan fenomena ini tentunya itu harus didasarkan pada ilmiah ya. Jadi penelitian ini bersifat ilmiah dan tidak subjektif, harusnya seobjektif mungkin. Oke, kemudian bisa saja beberapa penelitian tidak bersifat aplikatif ya. Jadi mungkin contohnya di bidang statistika ada beberapa penelitian yang mana dia itu hanya mengembangkan metode yang ada sehingga nanti untuk keberlanjutan penelitian lainnya dan nanti kalau misalkan datanya itu cocok, nah itu bisa digunakan. Biasanya kalau tipe penelitian ini dia menggunakan data simulasi.
Oke, kemudian terkait dengan penelitian juga, di sini tentunya harus memberikan insight ya terkait dengan masalah yang kita angkat, tentunya berdasarkan ilmiah dan penjelasan yang secara logis. Nah, kalau misalkan beberapa penelitian terkadang itu mengalami kendala ya, banyak kendala sehingga bisa saja itu kita istilahnya itu bisa kita telusuri ya, masalahnya itu apa, apakah dia itu kita metodenya itu kurang tepat, atau misalkan ketika pengukuran ternyata validitas dan reliabilitasnya itu kurang ya sehingga mengurangi kualitas. Nah, mungkin saja dia menghasilkan eh, hasil penelitian yang tidak logis ya. Contohnya mungkin mudahnya ketika kita membuat sebuah model regresi harusnya secara teori koefisiennya itu positif. Nah, ternyata setelah kita lakukan model, nah itu hasilnya ternyata negatif. Nah, itu bisa saja ada beberapa hal yang mungkin tidak cocok ya terhadap dari datanya. Oke, kemudian mungkin untuk sisanya rekan-rekan bisa baca lebih dalam ya, karena mungkin sebenarnya intinya sama saja. Yang jelas untuk prosedur dari penelitian jangan sampai itu dilanggar ya. Jadi kalau misalkan prosedurnya itu A, lakukanlah sesuai dengan prosedur sehingga nanti hasilnya pun memuaskan. Kemudian perlu diperhatikan hipotesis yang harus kita gunakan, metode yang harus kita gunakan, itu pun harus diperhatikan. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.